26 tahun bertahan, hegemoni Poncol Sutowo di Hotel Sultan resmi runtuh. Kamis 18 Juni 2026 menjadi saksi sengketa lahan paling pelik di jantung ibu kota mencapai titik akhir. Eksekusi hotel yang telah puluhan tahun bertahan itu sempat diwarnai kericuhan. Pengosongan hotel ini bukan sekadar langkah biasa, melainkan simbol kembalinya aset negara yang bernilai triliunan rupiah. Lantas, bagaimana sebuah hotel ikonik bisa menjadi pusat konflik puluhan tahun? Dan apa yang sebenarnya terjadi di balik eksekusi bangunan itu? Drama panjang Hotel Sultan telah berlangsung sejak Januari tahun 2000. PT Indobuildco yang merupakan perusahaan milik keluarga Ibnu Sutowo mencoba memperpanjang hak guna bangunan atas lahan milik negara. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta lalu mengeluarkan surat keputusan perpanjangan HGB pada 13 Juni 2002. HGB itu diberikan selama 20 tahun terhitung sejak 4 Maret 2003. Namun, surat tersebut ternyata cacat. HGB yang disebutkan terbit tanpa rekomendasi dari PPK GBK, lembaga di bawah Kementerian Sekretariat Negara yang mengelola kawasan Senayan. Dari situlah muncul perselisihan antara pemerintah dan pihak swasta terkait penguasaan lahan di kawasan tersebut. Desas-desus kerugian negara pun mulai terendus sejak tim pemberantasan tindak pidana korupsi mulai menyelidiki dugaan penyimpangan dalam pengelolaan aset Gelora Senayan. Tim itu menilai perpanjangan HGB bangunan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga 1,93 triliun rupiah. Namun, PT Indobuildco tak gentar dan malah melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait status hak pengelolaan lahan. Singkatnya, PT Indobuildco menang pada gugatan tersebut dan menyatakan HGB mereka sah. Di tengah proses hukum itu, Hotel Hilton resmi berganti menjadi Hotel Sultan 23 Agustus 2006 usai kerjasama dengan Hilton International rampung. Pemerintah lalu mengambil langkah banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun dalam putusan nomor 262-PDT-2007-PT-DKI tertanggal 22 Agustus 2007, PT Indobuildco kembali dinyatakan menang. Upaya hukum pun dilanjutkan hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung, namun hasilnya tak berpihak ke pemerintah. Butuh waktu cukup panjang hingga peninjauan kembali atau PK pemerintah yang diajukan sejak 2008 akhirnya berhasil. Setelah memenangkan perkara, pemerintah menegaskan tidak akan memperpanjang HGB yang digunakan PT Indobuildco dan memilih melakukan revitalisasi kawasan GBK. Perintah eksekusi pengosongan Hotel Sultan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor 208-PDT-G-2025-PN-JKT-PST. Putusan itu mewajibkan PT Indobuildco mengosongkan seluruh kawasan Hotel Sultan, baik tanah maupun bangunan yang berada di atasnya. Alasannya, HGB atas nama PT itu telah dihapus demi hukum sejak 2023 dan menegaskan negara melalui HPL nomor 1 Gelora merupakan pemilik sah atas lahan tersebut. Selain itu, pengadilan mengabulkan sebagian gugatan Menteri Sekretaris Negara dan PPK GBK yang menyatakan PT Indobuildco melakukan wan prestasi sebab tidak melakukan pembayaran royalti selama periode 2007 hingga 2023. Proses eksekusi Hotel Sultan sempat ricuh. Massa dari dalam hotel sempat melempari aparat kepolisian dan TNI dengan batu, botol, dan sampah. Pihak kepolisian lalu memukul mundur massa dengan water cannon
sampai akhirnya bisa masuk ke dalam hotel dan mengamankan 69 orang. Bagian interior hotel bintang 5 tersebut pun masih terjaga. Di tengah upaya eksekusi hotel, muncul tanda tanya nasib karyawan Hotel Sultan ke depan. Direktur Utama PPK GBK, Rahmadi Afif Kusumo mengatakan, PPK GBK menyediakan posko layanan bagi karyawan ex-Hotel Sultan yang terdampak eksekusi. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro juga berpesan agar PPK GBK tidak hanya mendata karyawan, tetapi juga memperhatikan nasib mereka.